baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari berguna untuk kita dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Mari kita mulai ya pengajian kita pada hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang tematika, yaitu tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1, disimak ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, ibu mau nanya dulu kepada anak-anak ibu. Kira-kira pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya dalam kehidupan sehari-harinya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Baiklah, biar ibu bantu jawab ya. Pada zaman dahulu, orang memanfaatkan cahaya seperti lilin, lampu togok, obor, lampu petromak, yang mana semua yang digunakan orang pada zaman dahulu itu kebanyakan tidak dapat kita temukan pada zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang lampu sudah banyak, seperti lampu-lampu yang bersinar menerangi jalan, sekolah, rumah kita, dan lain-lain, bahkan menyinari seluruh dunia. Dan tahukah anak-anak ibu, siapa sih tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu di rumah kita dapat menyala seperti yang kita rasakan sekarang ini? Baiklah, ayo kita belajar bersama-sama. Kita akan membahasnya selanjutnya. Baiklah, sekarang kita mari bersama-sama membaca. Tahukah kalian proses perjalanan listrik pada lampu-lampu di rumah kalian? Kalau gitu, mari sama-sama kita baca dan pahami teks, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Baik, dengarkan ibu membaca ya, dengan seksama. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima dari berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang ada di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lainnya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri, rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih dari komponen rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cahaya penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter.
Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia ya. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu telah selesai membacakan teks yang Ibu bacakan tadi. Setelah ini, Ibu mau nanya. Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Dan Ibu ingin anak-anak Ibu semua menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan paragraf tersebut. Yang pertama, paragraf 1, apa sih topik masalah yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Yang kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Paragraf ketiga, apa sih yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Yang keempat, apa kesimpulan dari teks yang kita baca tadi? Yang kelima, adakah pesan disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Baiklah, anak-anak Ibu silahkan menjawab 5 pertanyaan dari 5 paragraf yang Ibu bacakan tadi. Selamat mengerjakan. Baiklah, kita telah selesai mengerjakan tugas latihan yang Ibu berikan tadi. Selanjutnya, anak Ibu tahu nggak senter? Seperti apa sih bentuk senter? Apakah ada senter di rumah anak-anak Ibu sekalian? Baiklah, Ibu akan menampilkan gambar senter dan kita akan mengamati komponen-komponen apa saja sih yang terdapat dalam senter tersebut. Yuk, sama-sama kita kenali bagian-bagian dari senter. Coba anak-anak Ibu perhatikan bagian-bagian senter, gambar senter yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu namanya baterai. Yang nomor 2 itu namanya lampu reflektor, yaitu sebagai cahaya untuk menerangi. Yang ketiga yaitu lempengan logam. Yang keempat namanya saklar yang fungsi untuk menghidupkan dan mematikan senter. Baiklah, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat dalam rumah atau kelas kita. Menurut anak-anak Ibu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sekarang, amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Baiklah, Ibu akan menampilkan gambar di mana perbedaan antara sebelum dan sesudah manusia menemukan lampu. Nah, gambar yang pertama ini adalah di mana kondisi kehidupan masyarakat sebelum ada lampu atau cahaya yang seperti kita rasakan sekarang ini. Dan ini selanjutnya itu gambar di mana gambar kehidupan setelah adanya lampu. Semua ini terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru sehingga membuat kehidupan kita lebih baik lagi dan juga lebih modern yang seperti kita rasakan sekarang ini. Baiklah anak-anak Ibu, kan sebegitu banyaknya pengaruh dari adanya lampu yang kita rasakan seperti sekarang ini. Contohnya saja, dahulu kita belajar dengan menggunakan lampu togo, lampu lainnya, lampu tradisional lainnya, lilin, dan itu tidak bertahan terlalu lama. Namun sekarang
kita bisa merasakan listrik, bisa untuk menerangi listrik untuk lampu, menerangi kamar, ruang keluarga, bisa menonton TV, bisa mencas HP, dan lain-lain keperluannya. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Jadi, baiklah kepada anak-anak ibu semua, ibu telah menyimpulkan juga bahwa pembelajaran kita pada hari ini sangat banyak sekali. Contohnya, dengan adanya penemuan, dengan adanya listrik yang kita rasakan sekarang ini, kehidupan kita lebih modern dan lebih baik lagi, sehingga semua kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan sempurna. Dan juga kehidupan kita dapat tertolong dan dapat kita nikmati secara keseluruhan, di mana masyarakat desa, masyarakat kota maupun masyarakat luas dapat menikmati listrik dan lampu yang memadai untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah kepada anak-anak ibu, hanya sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa diulang lagi ya materinya. Minggu besok kita ada pertemuan lagi. Ibu akan menanya apa materi yang kita bahas pada hari ini. Baiklah, hanya sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.